Selamat siang, semoga kita semua sehat dimanapun kita berada. Baik, pada kesempatan hari ini saya berikan materi perkuliahan Sistem Informasi Geografis, yaitu praktikum. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang praktikum yang akan kita lakukan di Sistem Informasi Geografis. Aplikasi yang akan kita pakai atau tool yang akan kita pakai dalam praktikum pada semester ini yaitu Quantum GIS, Quantum Geographic Information System. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Quantum GIS. Jadi Quantum GIS ini lebih kenal dengan singkatan QGIS. Jadi kita singkat QGIS, salah satu perangkat lunak SIG atau Sistem Informasi Geografis berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Jadi di semua sistem operasi kita bisa memakai aplikasi ini. Kenapa kita menggunakan QGIS? Karena saya anggap QGIS ini adalah sebagai alternatif dari sekian banyak perangkat lunak pengolah data spasial. Memiliki kelebihan antara lain gratis ya, karena open source, tidak membutuhkan biaya untuk proses instalasi dan program. Kemudian bebas dapat menambahkan dan memodifikasi fungsi dalam QGIS. Terus berkembang, setiap orang dapat menambah fitur baru dan penyempurnaan aplikasi. Ketersediaan dokumen, panduan dan pertolongan bantuan terhadap permasalahan tersedia online dan dapat diunduh dalam bentuk dokumen. Jadi tidak usah saya jelaskan perbandingannya dengan ArcGIS ya. Jadi ini aplikasinya sudah kita pilih dan sudah kita install di komputer masing-masing tidak perlu link. Baik, untuk platformnya, interface-nya ya, fungsi toolsnya tidak usah saya jelaskan. Data, kemudian fitur-fiturnya. Fitur-fitur dasar yang ada pada QGIS antara lain ya, menampilkan data vektor dan raster. Untuk perkuliahan sebelumnya saya sudah menyampaikan apa itu data vektor dan data raster. Jadi ini berfungsi sebagai PostGIS dan SpatiaLite, format vektor yang didukung oleh OGR library termasuk S3 Shapefile, MapInfo, STTS dan GML. Format raster yang didukung oleh format supported by GDA library seperti Digital Elevation Model atau DEM, foto udara dan citra landscape. Aplikasi pemetaan dan pengolahan data spasial meliputi ya, pengolah sistem proyeksi data spasial, membuat layout peta, panel identifikasi layer pada kanvas, melakukan bookmap lokasi atau area terpilih pada kanvas, mengetahui informasi data spasial berdasarkan atribut data, kemudian manipulasi data atribut, memberi label pada tampilan data spasial berdasarkan atribut datanya, menambahkan tampilan diagram pada layar vektor di map kanvas, kemudian memilih dan menyesuaikan simbol dan warna untuk setiap layer data spasial, kemudian menambah grid
sebagai informasi posisi dan koordinat. Ya, saya teruskan saja untuk di praktikumnya. Jadi mahasiswa silakan mendownload aplikasi QGIS di halaman webnya ya, www.qgis.org. Jadi bisa langsung masuk ke Google, lalu Quantum GIS ya, akan muncul pilihan-pilihan. Jadi langsung saja pilih yang di portalnya langsung www.qgis.org ya. Lalu Anda download. Nah, setelah itu Anda download ya seperti ini ya. Anda download yang QGIS 2.18 Las Palmas. Setelah Anda download, tampilan halaman depan seperti ini ya. Sebelum melakukan unduhan, sebaiknya Anda mengecek tipe sistem komputer Anda ya. Jadi Anda lihatlah ya, jadi sedapat mungkin yang 32 bit atau 64 bit. Ya, jadi kalau 32 bit ya termasuk lambat, dan memorinya perlu juga dipertimbangkan ya, minimal 2 GB ya, 2 GB RAM ya. Kalau Core i3 ya di atas dan RAM-nya 4 GB ya sudah bagus ya. Nah, setelah di-download mendapatkan ini ya. Anda pilih yang per Windows ya, kalau yang Mac OS Anda boleh ini ya. Tergantung sistem operasi yang Anda pakai di komputer Anda. Itu ya. Dan downloadnya ya untuk release ya bisa pakai yang stand installer version 2.18 64 bit atau yang 32 bit ya. Untuk kesempatan ini saya yang memilih yang 64 bit. Oke, kita install sampai selesai ya. Download, setelah itu baru kita install ya. Install. Ini filenya ya. QGIS OS Geo ya, ini 218 ya. Anda setup, klik lalu run ya. Setelah di running akan berjalan instalasinya seperti ini ya. Anda pilih welcome to the GIS, Anda pilih next. Lalu setelah itu ada pilihan muncul, ada apakah Anda setuju license agreement, ya Anda pilih agree saja ya. Lalu setelah itu Anda pilih ya, sudah beri centang di QGIS, lalu install ya. Lalu pilih folder tujuan atau tujuan folder di apa itu di sistem ya. Anda itu pilih, setelah itu Anda pilih next. Lalu instalasi dilakukan sampai finish. Nah ya, itu sampai selesai finish. Ya. Oke, silakan dilakukan. Plugin QGIS. Plugins merupakan sebuah alat bantu untuk mempermudah kerja di Quantum GIS dalam akses, membuat, mengelola dan melakukan analisis data spasial untuk tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Pada software GIS berbayar, misalnya ArcGIS, bisa disebut dengan extension. Untuk mendapatkan extension pada ArcGIS bisa di-download gratis dan banyak yang berbayar dengan harga jauh lebih mahal. Ya, kita terus lakukan. Nah, setelah Anda download dan setelah terbuka filenya ya. Nah, ini adalah
tampilan halaman plugin pada GIS ya. Ya, ada menu bar ya, ada toolbarnya ya, baris barnya baru ini ya, toolbar. Keterangannya nanti Anda bisa baca sendiri ya untuk halaman pluginnya ya. Tab install, tab uninstall ya, setting ya, kemudian fasilitas yang ada di situ. Nah, mari kita belajar di lembar yang ada di layar utama ya, atau layar kerja daripada GIS. Baris ke-1 ya, yang gambar 1 ini yang di atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi menu bar merupakan sekumpulan perintah, jadi berisi menu-menu ya, yang di dalamnya ada file, edit, view, layar, setting, plugin, factor, raster, database, web, dan help. Kemudian toolbarnya yang kedua, ini toolbar ya, sama dengan di aplikasi for Windows, yaitu icon-icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu ya, atau map, navigation, file, manage layer, label, dan lain-lain, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tools ya. Tinggal mengklik kanan atau mengklik sekali akan aktif ya, klik sekali hidup. Map kanvas menampilkan yang 3 ini, inilah map kanvasnya ini ya. Nih, jadi ini ruang kerja kita ini ya, kanvasnya ya, gambarnya. Kemudian manage layer berfungsi untuk memanggil, menambah layer dari berbagai macam format data yang digunakan pada project di QGIS. Kemudian browser panel ya, yang 5 ini browser panel nih ya. Fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk memanggil, menambah layar dari berbagai macam format data yang digunakan pada project di Quantum GIS. Kemudian layer panel ini menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project GIS yang sedang dikerjakan. Status bar menampilkan informasi tentang peta yang sedang aktif serta proses yang sedang berjalan. Kemudian ada, nanti Anda baca selanjutnya fungsi-fungsinya untuk apa dari teks editornya ini ya, atau lembar kerja daripada Quantum GIS. Ya, langsung saja kita menambah data spasial. Untuk memulai membuat peta sederhana dengan QGIS, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah data ke dalam project peta ya, map project. Berikut langkah, pada tombol kita klik lambang ini ya, pada manage layer toolbar. Nah, di sini ada ya, di layar sini. Nah, ini ya. Nih. Ya, ini di manage layer toolbar ya, atau melalui menu bar bisa juga Anda klik di menu bar, lalu klik layer, lalu klik add layer, add vector layer. Nah, akan muncul seperti ini, add layer, lalu add vector ya, ini akan muncul. Kemudian akan muncul kotak dialog ya, yang memperbolehkan Anda untuk memilih file yang akan ditambahkan ke dalam proyek QGIS Anda. Klik browse dan navigasikan pada save file yang ada di dalam folder tempat penyimpanan save file Anda. Nah, ini ya, Anda bisa pilih file ya. Nah, di sini ada file, ada directory, ada database, ada protokol. Ya, jadi klik saja Anda pilih yang file yang akan ditambahkan ya. Kemudian Anda dapat memilih beberapa save file dengan menekan tombol kontrol pada keyboard dan klik pada file yang berbeda ya. Sambil tekan kontrol lalu klik.
Ini gambar-gambar yang kita bisa ambil sudah disimpan ini ya. Gambar ini peta Provinsi Jawa. Ya. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini ya. Melanjutkan pembukaan save file yang Anda. Jadi gambar ya. Kita men-save file gambar yang kita pilih. Nah, seperti ini. Jika tadi saya memanggil peta set aja tadi ya, gambar Jawa ya, Pulau Jawanya akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk membuka data dalam format lainnya dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ya. Memeriksa fitur data. Nah, ini yang icon tidak aktif ya. Icon aktif begini ya. Selanjutnya, cuma melihat atribut dari data yang kita masukkan bisa didapat melalui identify feature berikut langkah-langkahnya. Klik pada salah satu layar aktif pada layar panel, kemudian pada atribut toolbar, klik tombol tanda I ini ya, atas ini namanya identify features. Akan muncul kolom identify result seperti gambar di samping ini ya. Navigasi peta. Untuk menavigasi peta pada kanvas QGIS Anda menggunakan map navigation toolbar seperti ini ya. Ini untuk gambar touch zoom dan pen. Ada ini pen map, lalu pen map to selection, lalu ini untuk memperbesar zoom in, lalu ini untuk memperkecil zoom out ya. Kemudian zoom to native resolusi 100 ya, jadi langsung 100 kalau kita klik ini ya, kembali ke normal. Zoom full, nah ini full. Zoom to selection, kemudian zoom layer, zoom last, zoom next, kemudian refresh ya. Kembali refresh kalau udah gak mau batal ya, aktifkan ke semula. Oke, terdapat beberapa fitur yang berfungsi untuk mengolah layer-layer pada project QGIS. Nah, ini membuat group layer, kemudian on off dan hapus layer, mengubah susunan layer, mengubah nama layer, kemudian menu pada panel layer. Nah, baik. Demikian untuk penjelasan materi atau modul praktikum struktur sistem informasi geografis, yaitu aplikasi Quantum QGIS. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat atau atas informasi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.